Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa TV One, kembali lagi di Inspirasi Pagi bersama saya Rani. Pemirsa, sejak awal Jejak Imani ini didirikan, Jejak Imani berkomitmen untuk menjadi sebaik-baiknya pelayan para tamu Allah menuju ke Tanah Suci. Tahun demi tahun sudah dilewati dengan semangat untuk senantiasa memperbaiki kualitas dan sistem pelayanan agar jamaah dapat beribadah dengan maksimal dan juga nyaman. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rizaldi Latif selaku Presiden Direktur Jejak Imani. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bapak langsung aja nih Pak ya, boleh nggak Pak diceritakan secara singkatnya gimana sih didirikannya Jejak Imani ini? Ya, Jejak Imani jadi kita dirikan 2012 ya. Kita mulai perjalanan pertama Jejak Imani itu 2012. Setelah itu kami mendapatkan legalitas izin itu di tahun 2014 dan sampai sekarang alhamdulillah Jejak Imani sudah berizin haji, juga sudah dapat akreditasi A dari Kementerian Agama yang mencerminkan bahwa Jejak Imani adalah travel yang kredibel untuk melayani tamu-tamu Allah ke Tanah Suci maupun Islamic Tour ke negara-negara yang lain. Ya. Bapak, kan dari perjalanannya selama ini begitu ya Pak, itu pasti akan ada suka duka begitu ya Pak untuk Jejak Imani sendiri. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak mengenai suka duka yang dialami oleh Jejak Imani selama ini begitu? Jadi Jejak Imani ini berdiri bukan karena ada orang yang punya modal yang besar gitu ya. Kita berdiri memang niat awalnya untuk melayani tamu-tamu Allah. Iya. Bahkan kalau ditanya modal awal ya modalnya modal sholat duha aja gitu. Sampai sekarang bisa seperti sekarang ya melayani 8.000 jamaah. Tentu selama 11 tahun perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah karena roller coasternya gitu kalau bahasa orang itu juga luar biasa naik dan turun ya. Di awal merintis juga bukan hal yang mudah karena kita adalah travel yang baru. Alhamdulillah dibantu oleh komisaris kita Ustadz Salim Afillah, komisaris utama yang owner juga di Jejak Imani, karena beliau juga punya followers banyak di sosial media ya. Jadi di awal-awal Ustadz Salim banyak membantu kita untuk mendapatkan jamaah. Nah, sampai akhirnya berjalan 1 grup, 2 grup, 3 grup, sampai per hari ini sudah 13 grup 1 bulannya ya. Wow. Jadi per tahun alhamdulillah Jejak Imani sudah bisa melayani tamu-tamu Allah sekitar 5.000 sampai 6.000 jamaah di tahun ini gitu ya. Di tahun 2023 ini. Oke, iya, dan kan dari Jejak Imani sendiri itu adalah komitmennya yaitu menjadi pelayan sebaik-baiknya untuk para umat Allah begitu ya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang mendasari hal tersebut? Ya, karena kita melihat banyak tamu-tamu Allah itu yang tertipu, yang banyak yang tidak mendapatkan fasilitas yang baik dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Jadi dari sanalah kami berupaya untuk bisa memberikan ya, yang terbaik buat mereka sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Baik. Juga di banyak perjalanan, banyak tamu-tamu Allah itu yang tidak mendapatkan hotel, lalu kemudian kalaupun mendapatkan hotel, fasilitas bimbingannya juga seadanya gitu. Nah, kami di Jejak Imani berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik, juga konten yang bagus juga. Jadi bedanya Jejak Imani dengan yang lain adalah Jejak Imani ketika di Tanah Suci itu ada beberapa program secara kontennya ya, dari mulai tahajud berjamaah, pengajiannya, lalu kemudian ada ziarah keliling dengan ustadz-ustadz yang mumpuni lulusan dari Timur Tengah.
dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya fasilitas bagus yang kami sediakan, tapi juga keilmuan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dan bagus secara kontennya gitu. Ya, oke. Jadi kalau tadi mengenai yang mendasari ya Pak, jejak imani. Kalau sekarang kita berbicara legalitas ya Pak ya. Gimana nih Pak mengenai legalitas dari jejak imani tersendiri gitu? Alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Agama. Kita juga sudah punya izin resmi untuk menyelenggara haji dan umroh keduanya. Dan saat ini kita juga sedang menunggu hasil ISO kita ya, ISO 9001-2005 untuk standarisasi mutu pelayanan kepada jamaah. Jadi jejak imani berupaya untuk terus-menerus meningkatkan standarisasinya, meningkatkan pelayanannya kepada jamaah dengan tersertifikasi, terakreditasi, sehingga jamaah juga semakin percaya bahwa jejak imani bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Insya Allah jejak imani siap mengkhidmati semua salin saliat untuk bertambah pada Allah, menyusuri senyum dan air mata Rasulullah. Kembali lagi di Inspirasi Pagi, masih bersama Bapak Zaldi, Presiden Direktur dari Jejak Imani. Bapak, nah sekarang saya mau bertanya Pak, kan dunia sempat diguncang dengan COVID-19 ya Pak. Nah banyak sekali tour and travel yang goyah juga. Gimana nih Pak, strategi dari Jejak Imani sendiri dalam menghadapinya begitu Pak? Ya, kita saksikan juga 2 tahun ke belakang itu, 2 tahun 3 tahun ke belakang pandemi betul-betul mematikan dunia pariwisata ya. Dalam negeri dan luar negeri, apalagi Jejak Imani bergerak di pelayanan pada tamu-tamu Allah. Ini kan ada satu proses bisnisnya di mana harus berangkat ke Tanah Suci kan. Nah, ini juga terkendala, apalagi di Masjidil Haram itu tempat berkumpulnya jutaan orang dalam satu tempat, dan itu sangat mudah viralitas dari si virus ini gitu kan. Nah, ditutup itu betul-betul luar biasa ya. Banyak juga senior-senior kita yang susah untuk rebound kembali gitu, untuk naik kembali. Nah, kita juga apalagi sebagai travel yang belum begitu lama berdiri juga kan dibanding dengan senior-senior yang lain, juga tentunya harus mencari cara bagaimana bisa survive di 2,5 tahunan sebelumnya. Jadi yang kami lakukan adalah kami melakukan restrukturisasi keuangan kita. Tentunya sebagaimana usaha-usaha yang lain juga tentu harus ada pengurangan SDM ya, itu yang sangat kami sedihkan. Padahal ketika pandemi itu, sebelum pandemi itu terjadi, Jejak Imani sedang lagi mau naik-naiknya gitu. Nah, ketika dipotong pandemi dan luar biasa juga 2,5 tahun tidak ada pemasukan dari usaha ini ya. Tapi yang paling penting saya sampaikan kepada tim di Jejak Imani bahwa kita harus terus memberikan manfaat kepada tim ya. Makanya di sosmed Jejak Imani juga terus aktif, konten-kontennya juga terus ada, terus terproduksi konten-kontennya, sehingga ketika pandemi berakhir dan ketika perjalanan umroh sudah bisa berjalan kembali, itu penjualan kami juga justru alhamdulillah naik 300 kali lipat dibanding sebelumnya. Jadi memang kita nggak tahu ya, skenario Allah itu yang terbaik. Mungkin kita kira ada musibah, tapi ternyata di balik musibah itu ada kemudahan, ada berkah juga gitu Mbak. Jadi alhamdulillah dari sana memang menjalani 2 tahun tanpa ada pemasukan dari yang biasanya kan tentu itu juga berat, karena ini bukan soal pribadi tapi soal tim yang banyak. Ketika itu tim Jejak Imani sekitar 20-an orang ya. Tapi per hari ini
tim Jejak Imani sudah 57 orang kembali. Jadi kembalinya reboundnya ini juga ya alhamdulillah gitu. Cukup cepat juga ya peningkatannya dari pasca pandemi. Lalu untuk produk-produknya sendiri Pak, itu ada apa aja Pak dari Jejak Imani? Ya, kita ada Haji Plus yang sekarang juga lonjakan jamaahnya juga yang daftar cukup banyak sekali. Sudah hampir 300-an jamaah yang daftar, bahkan terus bertambah setiap harinya. Juga ada Haji Furoda, ada juga Umroh ya, yang tentu paling banyak sampai 5.000-an jamaah satu tahun itu di umrohnya. Kita juga ada Umroh Plus juga, ada Umroh Plus Dubai, Plus Turki. Kita nunggu April tahun depan mungkin ada Umroh Plus Uzbekistan. Dan lain sebagainya. Ini juga salah satu yang favorit di Jejak Imani ya, ada Umroh Plus. Jadi karena orang-orang yang mau berangkat liburan biasanya hanya punya waktu terbatas, mereka berpikir kalau hanya satu negara saja mungkin sayang, makanya mereka mau Umroh Plus Dubai, Plus Turki, mungkin Plus Uzbek ya, ada juga yang Plus Aqsa. Juga ada tour ke negara-negara tadi, tanggal 1 November ini kita ada trip ke Uzbekistan, lalu juga di bulan Februari dan juga April nanti juga ada tour 3 negara, Mesir, Jordan, Aqsa, dan terus kita akan mengembangkan proyek-proyek yang lain juga. Lalu kalau antusiasnya sendiri Pak dari para konsumen baik yang sudah menggunakan maupun baru mau menggunakan Jejak Imani ini seperti apa Pak kira-kira? Alhamdulillah, jadi memang karena Indonesia ini adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga ya. Dan memang antusiasme orang Indonesia untuk berangkat umroh itu luar biasa. Ya, hampir mungkin mereka yang sudah pernah berangkat pasti akan mau berangkat lagi. Lalu kemudian seperti liburan ya Pak, beribadah seperti sambil liburan. Tapi sambil ibadah juga ya. Jadi mereka ada yang setahun bisa 2 kali, ada yang perusahaan memberangkatkan pejabat-pejabat juga beberapa, ada yang kami layani juga gitu ya, baik haji maupun umrohnya. Jadi antusiasmenya luar biasa, terbukti dari apalagi setelah pandemi itu mungkin tertahan 3 tahun mereka berangkat. Makanya tadi kami sampaikan bahwa penjualan di Jejak Imani saja naik sampai hampir 300% ya setelah pandemi, karena memang luar biasa minat orang untuk mau berangkat ke Tanah Suci ini. Baik, lalu Pak, kan ini mengenai biaya ya Pak. Kan ada calon jemaah atau umat itu yang mungkin terkendala mengenai biaya. Itu adakah program dari Jejak Imani gitu Pak yang ditawarkan? Ada orang yang memang karena rindu sekali ingin ke Tanah Suci ya, tapi memang ada yang bisa bayar cash langsung, ada juga yang aduh kita pengen nabung. Nah kita punya nabung juga dengan beberapa bank syariah. Jejak Imani punya program tabungan umroh dengan beberapa bank syariah, dan juga ada program pembiayaan juga dengan salah satu leasing syariah yang besar juga di Indonesia. Jadi di Jejak Imani semua pilihan bisa dilakukan. Ada yang berangkat umroh langsung dengan cash, ada juga yang dengan program tabungan. Jadi nabung dulu sampai nanti sudah mencukupi berangkat sekitar 3 tahunan. Ada yang berangkat dulu baru kemudian nyicil ya. Dan ini pun sudah dapat sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi insya Allah halal juga gitu, tidak ada yang melanggar syariah insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Insya Allah Jejak Imani siap mengkhidmati semua salin saliat untuk bertamu pada Allah, menyusuri senyum dan air mata Rasulullah. Oke, kembali
lagi bersama saya, masih tetap di Inspirasi Pagi bersama Bapak Rizaldi Latif, Presiden Direktur dari Jejak Imani. Bapak, pertanyaan berikutnya ya Pak. Kalau dari segi fasilitas Pak, apa nih yang ditawarkan oleh Jejak Imani untuk para konsumennya Pak? Ya, jadi Jejak Imani menyadari bahwa efek pandemi itu menyebabkan kelas menengah ini jadi berkurang. Ya. Jadi pandemi menyebabkan orang yang memiliki tingkat ekonomi atas itu tetap bertahan, tapi yang tingkat ekonomi menengah ini, kelas menengah ini turun ya karena efek pandemi. Nah, maka di Jejak Imani kami putuskan untuk hanya buka 2 paket ya, ada paket bintang 3 dan juga bintang 5. Nah, bintang 3 ini juga kita punya 2 paket, ada paket Safir yang full bintang 5, hotel di Madinahnya bintang 5, Mekahnya bintang 5. Juga ada paket Ruby, di mana hotel paket Ruby ini di Mekahnya bintang 5, di Madinahnya baru bintang 3. Tapi seiring berjalan, ternyata permintaan yang, ayo dong yang paket yang lebih murah lagi, yang lebih hemat lagi gitu ya. Nah, itu pun muncul dari market, dari antusias pasar umroh yang ada, sehingga akhirnya kami juga meluncurkan produk baru juga, yaitu umroh yang lebih hemat. Umroh yang lebih hemat ini dengan bayar di bawah 28 juta rupiah, mereka sudah bisa dapat fasilitas bintang 5 juga. Nanti yang membedakan hanya jarak saja di Mekahnya gitu Mbak. Jadi kita berupaya untuk di Mekah semua hotelnya kita berikan bintang 5, hanya nanti terkait dengan jarak aja yang membedakan paket satu dengan paket yang lainnya. Oke, baik. Jadi macam-macam ya Pak paketnya, luar biasa sekali. Bapak boleh dong diceritakan sedikit pengalamannya gimana selama memberikan pelayanan pada para jamaah Pak? Ya, pelayanannya sangat menggembirakan ya. Buat Jejak Imani, lebih baik kami melayani sedikit tapi jamaah mendoakan kami dengan kebaikan, ketimbang kita melayani banyak tapi orang karena tidak terlayani dengan baik, mereka mengutuk kita, mendoakan yang jelek-jelek gitu. Karena kami percaya bahwa Jejak Imani bisa seperti sekarang ini, alhamdulillahnya karena doa dari jamaah semua. Dari mulai dulu melayani hanya 1-2 orang sampai 1 grup, naik ke 2 grup dan lain sebagainya, mereka puas dan mereka mendoakan Jejak Imani untuk besar. Dan ini yang menurut kami di Jejak Imani itu rasanya ini yang membuat Jejak Imani tumbuh sedemikian cepat ya. Karena memang kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah, sehingga mereka mendoakan kita yang terbaik dan bisa tumbuh seperti sekarang ini. Segmentasi Jejak Imani macam-macam, ada yang diberangkatkan orang lain, dititipkan ke Jejak Imani, ada jamaah-jamaah VIP ya, pejabat-pejabat yang juga minta dilayani oleh Jejak Imani ketika di Tanah Suci. Ada beberapa pengusaha yang memberangkatkan karyawannya, petugas di kantornya, keluarganya dan lain sebagainya ke Jejak Imani. Jadi memang tipikal dari jamaahnya juga beragam ya, karena 1 tahun bisa 5.000-an jamaah yang ada. Jadi macam-macam juga, ada yang minta dilayani dengan lebih private juga ada yang bersama grup dan begitu kira-kira. Ya, oke. Jadi kalau untuk para pemirsa yang ada di rumah ingin mendapatkan Pak informasi mengenai Jejak Imani ini harus menghubungi kemana Pak kira-kira? Ya, pemirsa Jejak Imani bisa menghubungi Jejak Imani di akun Instagram Jejak Imani. Di sana nanti ada banyak call center ya, juga ada 8 orang tim kita yang siap melayani. Kita juga ada 3 cabang di Indonesia, cabang Jejak Imani Jogja, Jejak Imani Surabaya, dan juga Jejak Imani Palembang. Dan juga banyak mitra-mitra kita juga, ada lebih dari 100-an mitra yang berupaya mendekatkan Jejak Imani ke calon-calon jamaah gitu ya. Tapi kalau mau langsung ke pusat, ke Jejak Imani di BSD, bisa langsung melihat ke Instagram Jejak Imani dan bisa langsung menghubungi Jejak Imani juga di call center yang ada, 8 call center yang ada di sana. Baik, untuk harganya sendiri nih Pak, ini bersaing ya Pak? Paket harga yang ditawarkan itu bisa bersaing ya dengan tour in travel yang lain? Ya, kita mengutamakan fasilitas yang bagus ya.
Di Mekah kita menggunakan Hotel Fairmont untuk program Safirnya, dan di program Ruby-nya yang middle class-nya ini juga kita menggunakan bintang 5 di Mekahnya. Lalu yang utama dari Jejak Imani adalah kita menggunakan radiophone, Mbak. Baik. Ini memang yang jarang dimiliki oleh travel yang lain. Radiophone ini jadi program keunggulan kita karena kita adalah umroh konten, di mana kita punya program tahajud berjamaah, pengajian bareng-bareng gitu ya. Ada ziarah masjid bersama-sama, bimbingan umroh juga dilakukan bersama-sama. Keunggulan kita adalah radiophone ini, di mana radiophone ini bisa menjangkau jamaah dari ustadz pembimbing ke jamaah juga sekitar 400-an meter. Sehingga bagi jamaah yang tua yang kesulitan untuk berjalan jauh, berjalan cepat juga berjalan jauh, dan terkendala jarak karena masjidnya besar sekali. Jadi kalau misalnya nggak kebagian tempat di satu titik, mereka duduk di tempat yang lain, tapi tetap bisa mendengarkan kajian kita dengan dekat, terasa dekat karena dengan alat radiophone tadi yang memudahkan. Ini yang memang jadi keunggulan kita banget. Banyak orang yang ingin berangkat umroh bersama Jejak Imani karena faktor radiophone ini ya. Ini yang jadi pembeda dengan yang lain, dan harga pun insya Allah kompetitif ya, karena fasilitas bagus, pembimbingnya bagus, ada fasilitas penunjang ibadah lain yang juga bagus juga insya Allah. Baik Bapak, untuk pemirsa yang ada di rumah nih Pak, yang ingin bergabung bersama Jejak Imani, ini harus menghubungi kemana Pak? Ya, jadi para pemirsa TV One yang dimuliakan, kalau mau bergabung dengan Jejak Imani, tertarik dengan program-program yang ada di Jejak Imani, pemirsa bisa menghubungi nomor call center kita yang ada di layar, juga ada di barcode. Jadi kalau mau daripada ribet-ribet ngetik, pemirsa bisa langsung scan barcode aja yang ada di layar. Insya Allah nanti akan terhubung langsung kepada call center Jejak Imani di sana. Dan kalau nanti pun terlewat, pemirsa juga bisa langsung buka Instagram Jejak Imani, @jejakimani, langsung nanti di sana bisa melihat portfolio dari layanan Jejak Imani pada para jamaahnya. Juga ada program-program yang bisa pemirsa nikmati juga ketika nanti di Tanah Suci bersama Jejak Imani. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Rizaldi Latif selaku Presiden Direktur Jejak Imani telah memberikan waktunya untuk bersama kita di Inspirasi Pagi. Oke, baik, terima kasih banyak pemirsa. Sampai ketemu lagi di Inspirasi Pagi berikutnya. Saya Rani, terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh